Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Ramadini, NIM 2202020002. Saya mahasiswa Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau, program studi Informatika semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Computer Vision, dosen Bapak Rudi Kurniawan MKom. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Klasifikasi Penyakit Daun Padi menggunakan metode Transfer Learning dengan model ResNet 50. Tanaman padi merupakan salah satu komoditas pertanian utama di Indonesia, namun produktivitasnya seringkali menurun akibat serangan berbagai jenis penyakit, khususnya menyerang pada bagian daun. Jika kita melakukan deteksi secara manual, itu memiliki banyak keterbatasan. Contohnya seperti membutuhkan tenaga ahli, waktu yang lama, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem klasifikasi penyakit yang lebih efisien, akurat, dan berbasis teknologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan deep learning dan metode transfer learning untuk mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis melalui citra. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi penyakit daun padi menggunakan pendekatan transfer learning dengan arsitektur ResNet 50. Model ini diharapkan mampu mengenali dan membedakan beberapa jenis penyakit berdasarkan gambar daun padi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi performa model serta menganalisis kekuatan dan kelemahan model melalui visualisasi hasil evaluasi. Untuk dataset yang digunakan adalah data dari citra penyakit daun padi yang disimpan dalam Google Drive dan telah dikelompokkan berdasarkan jenis penyakit. Lalu selanjutnya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Sebelum digunakan, citra mengalami beberapa tahapan processing seperti resizing, augmentasi horizontal flip, normalisasi nilai piksel, serta konversi ke format tensor agar sesuai dengan kebutuhan model deep learning. Pada proyek ini, model yang digunakan adalah ResNet 50, yaitu sebuah arsitektur Deep Convolutional Neural Network yang sangat populer dan telah terbukti efektif dan efisien dalam berbagai tugas klasifikasi gambar. ResNet 50 memiliki keunggulan dalam mengatasi permasalahan vanishing gradient melalui penggunaan residual connection sehingga mampu melatih jaringan yang sangat dalam secara stabil. Dengan pendekatan transfer learning, saya mengganti lapisan akhir model agar sesuai dengan jumlah kelas penyakit daun padi. Proses pelatihan dilakukan menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer dan cross entropy sebagai fungsi loss. Evaluasi model dilakukan setiap epoch menggunakan metrik akurasi dan loss pada data validasi. Oke, kita masuk ke tahap implementasi coding. Di sini saya menggunakan Google Colab. Pada tahap awal, saya terlebih dahulu mengakses dataset dari Google Drive dengan perintah drive mount. Setelah itu, saya mengimpor berbagai library penting seperti PyTorch, TorchVision, NumPy, Matplotlib, dan Sklearn yang diperlukan untuk proses pemodelan, pelatihan, evaluasi, dan visualisasi hasil. Pada tahap ini ditentukan path dataset asli serta folder tujuan untuk data training dan validasi. Variabel ini penting untuk memudahkan proses pemanggilan data saat pelatihan model. Langkah ini digunakan untuk membagi dataset ke dalam dua folder, yaitu data training dan data validasi. Proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan fungsi train test split dari library Sklearn dengan proporsi training 80% dan validasi sebesar 20%. Langkah ini melakukan transformasi data sebelum pelatihan. Gambar diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 piksel, dikonversi ke tensor dan dinormalisasi.
Untuk data training ditambahkan augmentasi dengan rotasi horizontal secara acak. Pada tahap ini dilakukan proses load dataset menggunakan image folder. Dataset dibagi menjadi data training dan validasi, lalu dimasukkan ke dalam data loader agar dapat dibaca dalam batch. Selain itu, sistem juga mendeteksi jumlah kelas yang ada secara otomatis. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi model menggunakan arsitektur ResNet 50 yang telah dilatih. Untuk proses pelatihan, digunakan fungsi loss entropy loss dan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 0,0001. Selanjutnya, implementasi fungsi training. Fungsi train model melakukan pelatihan dan validasi model secara bertahap per epoch. Selama proses pelatihan, dilakukan perhitungan loss dan akurasi, baik pada data latih maupun data validasi. Model akan melakukan update bobot hanya saat berada pada fase pelatihan. Seluruh metrik disimpan dalam list untuk keperluan visualisasi atau analisis lebih lanjut. Setelah konfigurasi model dan fungsi pelatihan selesai, pada step 9 dilakukan pemanggilan fungsi train model untuk menjalankan proses training. Setelah training selesai, model disimpan menggunakan Torch save pada step 10 agar bisa dilakukan kembali tanpa perlu melatih ulang. Lalu pada step 11 dilakukan evaluasi model terhadap data validasi untuk memperoleh prediksi dan label sebenarnya yang akan digunakan dalam analisis performa model, seperti confusion metric dan classification report. Lalu klasifikasinya report dicetak untuk menampilkan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Ini membantu kita melihat seberapa baik model menganalisis dan mengenali masing-masing kelas. Di sini juga menampilkan confusion metric dalam bentuk visualisasi menggunakan heatmap. Pada step 12 ditampilkan grafik visualisasi untuk memantau perkembangan loss dan akurasi selama proses training, baik pada data latih maupun validasi. Selanjutnya, pada step 13, dilakukan identifikasi terhadap 20 gambar yang telah diklasifikasikan. Proses ini berguna untuk menganalisis kelemahan model. Baiklah, ini dia hasil dari implementasi coding yang sudah saya jelaskan tadi. Terlihat hasil evaluasi model menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi keseluruhan sebesar 98%. Dari classification report, terlihat bahwa nilai precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas juga tinggi, dengan mayoritas berada di atas 0,95. Ini menunjukkan bahwa model ResNet 50 mampu mengklasifikasikan berbagai jenis penyakit daun padi secara akurat. Visualisasi confusion metric memperlihatkan performa klasifikasi model untuk setiap kelas. Sebagian besar prediksi berada di diagonal utama, menandakan bahwa model mampu mengklasifikasikan gambar dengan tepat. Misalnya, seluruh data healthy left diprediksi benar, sementara pada kelas Tungro, terdapat sedikit misklasifikasi ke kelas bacterial leaf blight. Kesalahan ini masih tergolong kecil dan tidak terlalu mempengaruhi akurasi keseluruhan. Lalu berikut ini adalah visualisasi hasil pelatihan model. Grafik kiri menunjukkan nilai loss, di mana train loss menurun tajam dan fall loss stabil, menandakan model belajar dengan baik tanpa overfitting. Grafik kanan menunjukkan akurasi yang terus meningkat, baik pada data pelatihan maupun validasi. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dan mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat. Gambar ini menunjukkan beberapa contoh misklasifikasi oleh model. Terlihat bahwa model masih keliru dalam membedakan beberapa jenis penyakit daun, seperti mengklasifikasikan bacterial leaf blight sebagai leaf blast atau brown spot sebagai leaf blast. Ada juga kesalahan klasifikasi pada gambar yang seharusnya bukan daun, namun tetap dikenali sebagai daun sakit. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki keterbatasan
dalam mengenali ciri-ciri visual tertentu, terutama jika gambar tidak jelas atau mirip antar kelas. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan metode transfer learning menggunakan arsitektur ResNet 50 untuk mengklasifikasikan penyakit daun padi. Dengan memanfaatkan dataset citra daun yang telah dipisahkan ke dalam folder train dan validasi, model mampu belajar fitur penting dari gambar secara efisien. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa ResNet 50 memiliki kemampuan generalisasi yang sangat baik, yaitu sebesar 98%. Evaluasi model menggunakan metrik akurasi, confusion metric, dan klasifikasi report menunjukkan performa yang cukup tinggi, sehingga membuktikan bahwa pendekatan transfer learning sangat efektif digunakan dalam tugas klasifikasi citra pertanian seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning dengan model ResNet 50. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pemanfaatan teknologi deep learning dalam bidang pertanian, khususnya untuk mendeteksi penyakit tanaman secara otomatis. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.